Wa amma makhtalafu fihi, dan adapun perkara-perkara yang para ulama memperselisihkan di dalamnya, famin dalika, maka diantara yang demikian itu qaulul a'immati thalathati, pendapatnya 3 imam. Inna fardhu sholati, bahwa kefarduan sholat itu la yasqutu anil mukallafi, tiada gugur atas setiap mukallaf, aqilun balighun, madama aqluhu sabitan, selama akalnya itu ada, selama akalnya itu tetap, selama akalnya itu kuat, selama akalnya itu normal. Walau bi ijra'i sholati ala qalbihi, walaupun dengan menjalankan sholat atas hatinya. Sepakat 3 imam, inna fardha sholati la yasqutu anil mukallafi madama aqluhu thabitan walau bi ijra'i sholati ala qalbihi. Sesungguhnya kefarduan sholat itu tiada gugur atas mukallaf selama akalnya itu tetap, walaupun dengan menjalankan sholat atas hatinya. Dia bisa sholat dengan hatinya doang, menjalankan semua rukun sholat dengan hatinya doang, maka kewajiban kefarduan sholat nggak gugur buat dirinya. Ini kesepakatan 3 imam. Ma'a qaulil imami Abi Hanifah, bersama pendapatnya al-imam Abu Hanifah, inna man ayanal mauta, sesungguhnya orang yang telah melihat akan kematian, artinya lagi sakaratul maut, dalam proses naza' ruh keluar dari jasad. Inna man ayanal mauta, sesungguhnya orang yang telah melihat akan kematian, wa ajaza anil imai bi ra'sihi, dan dia tidak mampu untuk memberikan isyarat dengan kepalanya, yaskutu anhul fardu, maka gugurlah darinya kefarduan sholat. Yaskutu anhul fardu, maka kewajiban sholat, kefarduan sholat udah gugur buat dia. Ini menurut pendapat al-imam Abu Hanifah. Al-ima'u bi ra'si itu memberikan isyarat dengan kepala. Jadi rentetan orang yang sholat itu kan, pertama berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, celentang. Nggak mampu celentang, isyarat kepala. Gak mampu, isyarat mata. Gak mampu, isyarat hati. Maka orang yang ketika dia menjalankan sholat dengan isyarat kepala, dia udah gak mampu, maka kewajiban sholat udah gugur. Ini sekali lagi dalam madhab al-imam Abu Hanifah. Nama beliau aslinya Nu'man bin Thabit. Salah satu daripada gurunya adalah Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Waktu lagi belajar kepada Al-Imam Ja'far As-Shadiq, masih kecil,
Itu bapaknya malam-malam mimpi bahwa Nu'man itu bapaknya Thabit. Si Nu'man itu masuk ke dalam kuburnya Nabi, lalu mendapatkan tulang-tulang Nabi berantakan. Lalu dia susun kembali, dia rapihin. Udah menyusun dan merapikan tulang-tulangnya Nabi, itu Nu'man keluar dari kuburnya Nabi. Itu yang mimpi babanya tuh, namanya Thabit. Maka di pagi hari dia bertanya kepada seorang ulama yang terkenal ahli takbir mimpi, namanya Muhammad ibn Sirin, yang punya kitab takbir mimpi itu. Muhammad bin Sirin, seorang murid daripada tabi'in. Muhammad bin Sirin, ahli takbir mimpi. Maka ditanyakan kepadanya, apa takbir mimpi saya itu? Maka Muhammad bin Sirin menjawab bahwa anakmu akan menjadi orang yang menghidupkan sunnah Nabi, akan menjadi orang yang akan bermanfaat untuk umat Nabi sampai hari kiamat. Wa kana kadzalika, dan benarlah apa yang menjadi takbir mimpinya itu. Al-Imam Abu Hanifah ilmunya bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Bahkan ada seorang ulama ahli madhab berpendapat semua madhab pada hari sampai hari kiamat itu akan hilang satu persatu, illa madhabu Abi Hanifah wa huwa mustamirrah ila yaumil qiyamah. Satu-satunya madhab yang terus langgeng sampai hari kiamat hanya madhab Al-Imam Abu Hanifah. Jadi semua madhab nanti satu persatu habis. Sampai hari kiamat yang masih utuh adalah madhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Jadi kata Al-Imam Abu Hanifah, orang yang udah gak mampu memberikan isyarat dengan kepala, maka udah gugur kewajiban sholat. Fal awwalu musyaddadun wasani mukhaffafun. Maka pendapat yang pertama adalah tasdid, yaitu selama akal masih ada kewajiban sholat, itu takhfif, itu tasdid. Wasani mukhaffafun, dan pendapat yang kedua adalah takhfif, yaitu kalau udah gak mampu mengisyaratkan dengan kepala, gugur kewajiban sholat, itu adalah takhfif. Wa alaihi amalun nasi salafan wa khalafan, dan atasnya lah, atas pendapat yang kedua ini, amalun nasi ayil ulama'i, mengamalkan para ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Ngamalin ulama salaf adalah pendapat yang kedua. Orang kalau lagi sakaratul maut, udah gak bisa mengisyaratkan dengan kepala, walaupun akalnya masih normal, udah gak wajib sholat. Ini pendapat diamalin oleh semua ulama, baik khalaf maupun salaf. Salaf 300 hijriah ke bawah, khalaf 300 hijriah ke atas. Falam yablugna, maka tiada sampai berita kepada kami, anna ahadan minhum, bahwa seseorang di antara mereka amaral muhtadara bis sholati, memerintahkan al-muhtadar dengan sholat. Al-muhtadar itu artinya orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, itu namanya al-muhtadar atau naza'.
orang yang sedang menghadapi proses ruh keluar dari jasad, itu namanya al-muhtadhar. Maka tidak ada pun berita sampai kepada kami bahwa seseorang di antara para ulama memerintahkan orang yang sedang sakaratul maut untuk sholat. Nggak ada. Nggak ada. Wa wajhu qaulil imami Abi Hanifatal mutaqaddimi, dan jalan alasan arah pendapat al-imam Abu Hanifah yang terdahulu, inna man hadarahul mautu, sesungguhnya orang yang telah datang kepadanya kematian, sara fi jam'iyati qalbin ma'allahi ta'ala, menjadikan dalam terfokus, menjadikan dirinya, sara menjadikan dirinya, fi jam'iyati qalbin dalam memfokuskan hati, ma'allahi ta'ala bersama Allah ta'ala, a'zamu min ishtighalihi bimura'ati amri sholati, itu lebih agung dari menyibukkan dirinya dengan menjaga perintah sholat. Li'annal af'ala wal aqwala allati amarona syari'u biha bi sholati, li'annal af'ala karena perbuatan, wal aqwala dan ucapan, allati amarona syari'u biha fi sholati yang telah memerintahkan kita oleh asyari' dengannya di dalam sholat. Itu asyari' itu ada asyari' hakiki, ada asyari' majazi. Kalau asyari' hakiki huwallahu subhanahu wa ta'ala, asyari' majazi huwa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu asyari'. Orang yang telah datang kematian kepadanya, maka ia menjadikan dirinya dalam memfokuskan hati bersama Allah Ta'ala. Itu lebih agung, itu lebih mulia dari menyibukkan dirinya dengan menjaga perintah sholat. Karena perbuatan dan ucapan yang asyari' memerintahkan kita dengannya di dalam sholat, innama amarona biha wasilatan ilal huduri ma'allahi ta'ala fiha. Sesungguhnya hal itu amarona biha, ia memerintahkan kepada kita dengannya, wasilatan sebagai perantara, ilal huduri ma'allahi ta'ala, untuk menghadirkan hati bersama Allah Ta'ala, fiha di dalam sholat. Wal muhtadaru, sedangkan orang yang sedang sakaratul maut, intaha sayruhu, telah sampai perjalanannya, ilal hadrati, ke hadapan Allah, wa tumkinu biha, dan memungkinkan padanya, fasara hukmuhu, maka jadilah hukumnya, hukmul waliyil majdubi, seperti hukum wali majdub. Orang yang mendapatkan gelar wali majdub, kalau dia nggak sholat, kalau dia nggak puasa, emang nggak ada kewajiban buat dia. Kenapa? Karena akalnya memang ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nggak ada lagi hatinya itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau dalam keadaan apapun, sedang lagi naik-naiknya, lagi puncak-puncaknya iman, supaya akal tuh gak kelepas, langsung buru-buru nyebut nama Nabi Muhammad. Itu ngerem tuh.
Karena orang kalau lagi asyik sama Allah, kadang akalnya suka ketarik. Kalau terusin begitu, lama-lama majedub dia. Akalnya ketarik, saking nikmatnya sama Allah. Makanya Rabi'ah al-Adawiyah itu ketika datang iblis kepadanya, dia bilang, saya enggak punya kebencian kepadamu wahai iblis, karena hati saya udah saking penuh cintanya dengan Allah, sehingga enggak ada ruang kosong untuk membencimu wahai iblis. Orang yang udah asyik sama Allah dengan sebab zikirnya, tahajudnya, duhanya, baca Qur'annya, kalau lagi naik-naiknya itu akal tertarik. Kalau nggak buru-buru direm, bablas. Maka cara ngeremnya supaya akal itu tetap ada di kita, buru-buru sebut nama Nabi Muhammad dengan bersolawat kepadanya. Rem itu. Jadi netralisir akal ketika sedang asyik dengan Allah adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Orang kalau bisa sakaratul maut, dia nggak bisa ngucapin la ilaha illallah, kagak usah dipaksa. Nuntun orang yang sakaratul maut jangan kayak orang ngomel, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lah jangan begitu. Perlahan aja. Dan ketika dikira-kira dia nggak bisa ngucapin kalimat la ilaha illallah, intinya agar dia mengingat ketauhidan. Apakah dengan hatinya ataukah dengan hanya sekedar mengucapkan Allah, Allah, Allah. Dia bisa ngucapin itu wafat dalam keadaan husnul khotimah, walaupun gak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena yang memerintahkan kita, yang menjelaskan kepada kita, yaitu man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Yang ngajarin itu waktu beliau wafat, di akhir ucapannya gak ngucapin la ilaha illallah. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi wafat, Nabi gak ngucapin la ilaha illallah. Riwayat-riwayat berputar hanya dua. Yang pertama, waktu sakaratul maut, Nabi memperbanyak ucapan Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Riwayat yang kedua, Nabi mengucapkan ummati, 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 as-salat, as-salat, as-salat. Berarti menunjukkan ketika orang itu di akhir kehidupannya tidak mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, yang penting hatinya dan lisannya menunjukkan ketauhidan kepada Allah. Apakah Allah, 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 atau kalimat-kalimat yang menunjukkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diajarkan ketika orang sedang sakaratul maut, kata Nabi, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali mati kecuali hati itu penuh dengan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sakaratul maut, tanamkan roja, banyak-banyak baik sangka kepada Allah. Kalau masih hidup, banyakin rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lagi hidup, khauf banyakin. Kalau di sakaratul maut, roja banyakin, yaitu banyak-banyak baik sangka kepada Allah. Allah akan ampuni saya, Allah terima taubat saya, Allah masukkan saya ke dalam surga, Allah kumpulkan saya bersama para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Tanamkan banyak baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sedang sakaratul maut
itu tidak diwajibkan sholat padanya. Kenapa? Masara hukmuhu hukmal waliyil majdubi. Fasara hukmuhu hukmal waliyil majdubi. Maka jadilah hukumnya adalah hukum seorang wali yang majdub. Fasara hukmuhu hukmal majdubi. Wahuna asrarun, dan di dalamnya ada rahasia-rahasia. La tasturu fi kitabin, yang tiada tergores di dalam satu kitab. Faham, maka pahami itu. Wa min dalika, dan diantara perbedaan itu, wa min khilafi dalika, dan diantara khilaf yang demikian itu, qaulul imami Malikin wal imami Syafi'i, pendapat al-imam Malik dan al-imam Asy-Syafi'i, dua imam. Inna man ugmiya alaihi, sesungguhnya orang yang pingsan atasnya, bimaradin, dengan sebab sakit, au bisababin mubahin, atau dengan sebab yang mubah, saqata anhu qada'u maka alaihi fi hali igma'ihi minas sholati. Saqata anhu, maka gugurlah dari dirinya. Qada'u maka alaihi, untuk mengkodok kewajiban yang ada atas dirinya, fi hali igma'ihi minas sholati, dalam keadaan pingsannya dari sholat. Pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, bahwa orang yang pingsan dengan sebab sakit atau dengan sebab yang mubah, maka gugur bagi dirinya untuk mengkodok kewajiban yang ia berada di atasnya dalam keadaan pingsannya itu dari sholat. Jadi nggak wajib tuh koma tuh, orang yang koma, iya, nggak wajib mengkodok. Ma'akauli Abi Hanifah, bersama pendapatnya al-imam Abu Hanifah, innahu la yajibul qada'u, bahwasannya tidak wajib mengkodok sholat, illa idza kanal igma'u yauman wa lailatan, kecuali apabila adalah pingsannya itu sehari semalam. Fama dunahu, dan sesuatu yang lebih kurang darinya. Fa in zada ala yaumin wa lailatin, maka jika melebihi atas sehari semalam, lam yajibil qada'u, maka tidak wajib mengqadha sholatnya. Jadi kata al-imam Abu Hanifah, kalau pingsannya sehari semalam kurang, sehari semalam kurang, nggak ada sehari semalam, ada terkena kewajiban untuk mengqadha sholatnya. Tapi kalau udah lebih dari sehari semalam, maka tidak wajib mengqadha sholatnya. Orang yang koma, dilihat dulu komanya sehari semalam kurang atau sehari semalam lebih. Kalau sehari semalam kurang, wajib qadha. Kalau sehari semalam lebih, nggak wajib qadha. Ini menurut al-imam Abu Hanifah. Namun kata imam kita, orang kalau udah pingsan begitu atau koma begitu, udah nggak ada kewajiban qadha. Ma'akauli Ahmada, bersama pendapatnya Imam Ahmad,
Innal igma'a, sesungguhnya pingsan itu la yamna'u wujubal qadha'i, tidak menghalangi akan kewajiban mengqadha salat bihalin, dengan keadaan apapun. Jadi sejajar itu kan dari bab sebelumnya penyeimbang. Jadi kenapa ulama berbeda? Jangankan urusan agama, urusan kopiah aja ada perbedaan. Ada nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa? Karena ukuran kepala orang beda-beda. Apalagi dalam urusan beragama, keilmuan orang beda-beda, keyakinan orang beda-beda, ketakwaan orang beda-beda. Sehingga adanya perbedaan madhab menunjukkan perbedaan dari kualitas agama seseorang. Ada yang ilmunya tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang mubtadiin, ada yang mutawassitin, ada yang muntahid. Maka perbedaan-perbedaan keilmuan manusia itu menunjukkan adanya perbedaan dalam pendapat madhab. Jadi ulangin lagi, kata Al-Imam Maliki dan Al-Imam Syafi'i, orang yang kalau pingsan nggak wajib qadha. Sedangkan Al-Imam Abu Hanifah, kalau pingsannya itu kurang dari sehari semalam masih wajib qadha. Tapi kalau pingsannya lebih dari sehari semalam udah nggak wajib qadha. 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak wajib qadha. Sedangkan kata Imam Ahmad ibn Hanbal, orang yang pingsan itu tidak menghalanginya untuk mengqadha sholat, masih wajib untuk mengqadha sholat. Jadi orang yang koma, orang yang pingsan masih wajib sholat dalam pendapatnya madhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Fal awwalu mukhaffafun wa tsani mufassalun wa tsani musyaddadun, faraja al-amru ila martabatayil mizani. Maka pendapat yang pertama adalah takhfif, yang mengatakan tidak wajib qadha, itu takhfif. Wa tsani mufassalun, dan pendapat yang kedua adalah dirinci, yaitu kalau sehari semalam kurang wajib qadha, sehari semalam lebih enggak wajib qadha, itu dirinci lagi. Wasalitsu musyaddadun, sedangkan pendapat yang ketiga adalah memberatkan. Orang yang pingsan masih ada kewajiban untuk mengqadha sholat. Memberatkan tuh. Faraja al-amru ila martabatayil mizani, maka kembalilah perkara itu kepada 2 derajat mizan. Jangankan sudah berbeda madhab, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i saja itu sudah terjadi perbedaan yang banyak. Dalam satu madhab imam kita nih, Imam Asy-Syafi'i, itu sudah terdapat perbedaan yang banyak. Bagaimana kalau keluar dari madhab? Contoh dah paling kecil, orang sholat berjamaah. Ini jumhur sepakat dalam madhab Asy-Syafi'iyah bahwa dia mendapatkan berjamaah secara sempurna selama imam belum mengucapkan salam. Ini sepakat nih. Selama imam belum mengucapkan salam, maka orang yang datang terlambat langsung mengikuti imam. Selama imam belum mengucapkan salam, maka dia dapat sholat berjamaah secara sempurna. Tapi kan salamnya ditafsir. Salam kan panjang, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kata Imam Romli, batasannya itu apabila imam mengucapkan assalamu.
selama imam belum mengucapkan assalamu, maka orang itu mendapatkan pahala sholat berjamaah yang sempurna selama imam belum mengucapkan kata assalamu. Sedangkan dalam pendapatnya Imam Ibn Hajar itu apabila selama imam belum mengucapkan huruf mim dari lafaz assalamu alaikum, itu kan baru dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Nah kemudian seandainya ada orang ngelihat imam lagi tasyahud akhir, kan langsung dia niat kan, seumpama usolli fardhol maghribi makmuman, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, imam salam assalamualaikum. Ini pertanyaannya, ini si makmum nih duduk apa terus berdiri? Jadi dia baru datang takbiratul ihram kan, Allahu Akbar, imam salam assalamualaikum warahmatullah. Nah ini si makmum masbuk nih terus berdiri di dalam sholat apa duduk dulu ngikutin imam? Kalau ukuran sholat berjamaahnya, dia sudah mendapatkan sholat berjamaah yang sempurna. Sempurna dia nih, mendapatkan derajat sholat berjamaah yang sempurna. Namun ketika dia telah mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam salam, lalu dia duduk mengikuti imam tasyahud akhir, maka makmum ini hukumnya batal. Kenapa? Karena sudah terlepas hubungan antara makmum dengan imam, sudah terputus dengan sebab imam mengucapkan salam. Kalau dia duduk ke bawah untuk tasyahud akhir bersama imam, sedangkan imam itu udah salam, batal sholatnya. Berarti bagaimana? Terusin sholatnya, nggak pakai niat lagi dan nggak boleh ngebatalin sholatnya. Terusin sholatnya. Dia takbiratul ihram itu adalah untuk mengikat hubungan antara makmum dengan imam supaya mendapatkan pahala sholat berjamaah. Udah dapet dia. Ketika imam salam berarti udah terputus ikatan makmum dengan imam. Ketika dia duduk ke bawah untuk duduk tasyahud akhir, maka sholatnya batal. Satu. Yang kedua, imam lagi tasyahud akhir, dia kan takbiratul ihram kan, Allah usolli fardhol maghribi, Allahu Akbar, duduk dapat tasyahud akhir bersama imam. Cuman pas lempengan baru at-tahiyatul, imamnya salam, baru at-tahiyatul, imamnya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pertanyaannya, ini si makmum nih nerusin dulu tasyahudnya nih, terusin dulu apa langsung berdiri? At-tahiyatul mubarak, assalam, imamnya salam, Ini kita nih yang baru baca at-tahiyah dia salam. Ini kita nerusin bacaannya apa langsung diri? Langsung diri, karena bukan haknya itu. Diri apa nerusin? Kalau seandainya ini makmum nerusin bacaannya, sholatnya batal. Yang tadi salah, yang ini salah. Kenapa begitu? Karena ini adalah bukan tempat buat si makmum untuk baca tasyahud. Bukan tempat dia. Bukan tempat tasyahud awal, bukan tempat tasyahud akhir.
Kalau dia mutaba'ah lil imam, udah keputus, udah habis dengan sebab imam mengucapkan salam. Maka ketika imam mengucapkan salam, langsung dia buru-buru diri, Allahu Akbar. Kalau ukuran pahala sholat berjamaahnya udah dapat dia. Tapi kalau dia terusin bacaan tasyahudnya, maka dia batal. Karena itu bukan tempatnya tasyahud awal buat dia, bukan tempat tasyahud akhir buat dia. Bukan tempatnya itu. Sehingga buru-buru dia bangun. Ya, itu dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i aja udah banyak perbedaan. Bagaimana kalau keluar madhab? Iya, pingsan. Ya, orang yang pingsan itu batal wudu. Jangankan pingsan, orang tidur aja batal wudu. Orang yang tidur batal wudu, apalagi pingsan. Ayam sama. Iya, batal ya. Iya. Iya. Bahkan ada pendapat Imam Ustukhri, orang kaget aja batal wudu. Kaget. Orang kaget semua pada petasan tuh. Batal wudu itu. Karena termasuk daripada bagian zawalul akal, hilang akal. Apalagi sampai pingsan, apalagi tidur yang tidak tetap, maksudnya tidur dalam keadaan tidak bersila, apalagi pingsan. Kalau ada mayit udah diwuduin, kita pegang, nah itu batal apa kagak tuh mayit? Ini mayit udah dimandiin, udah diwuduin, seandainya jangankan dipegang oleh orang yang hidup, ama suaminya ini mayit disetubuhin, apakah mengulang memandikannya dan mengulang mewudukannya atau tidak? Amil nih, kadang amil habis dimandiin, jangan dipegang, udah diwuduin ini, udah diwuduin. Amil kerjaannya begitu kadang-kadang. Apa itu? Itu yang ngomel hamil kadang-kadang. Jangan diapa-apain ya, udah diwuduin, udah dimandiin ini, jangan diapa-apain. Batal. Itu mayit udah diwuduin, itu mayit udah dimandiin. Seandainya disentuh oleh orang yang hidup, atau bahkan seumpama itu mayit disetubuhin, yang batal wudunya, yang wajib mandi adalah orang yang hidup. Jadi mayit nggak ada syariatnya diulangin wudunya, diulangin mandinya, nggak ada. Walaupun seumpama disetubuhin, jangankan wudunya disetubuhin, nggak menanggung hadas besar, nggak menanggung hadas kecil. Yang menanggung hadas besar, yang menanggung hadas kecil adalah orang yang hidup. Ya. Iya. Iya. Begitu. Hamil. Ibnul Malik. Keluar najis, nggak batal wudu. Keluar darah, keluar kencing, keluar kotoran, nggak batal wudu. Jadi mayit batal wudu bukan hanya disentuh. Sumpama batal wudu dengan keluar kotoran dari depan, kan batal wudu itu khuruju syai'in minal qubul awid dubur. Tapi buat si mayit nggak batal wudu.
Makanya ada satu istilah tuh, perkara sunnah al wajib niyatuhu sunnah was sunnah niyatuhul wajib. Ada perkara yang wajib namun niatnya sunnah. Ada perkara sunnah namun niatnya wajib. Apa itu? Memandikan mayit hukumnya wajib, tapi niatnya sunnah. Saya niat memandikan jenazah, itu sunnah. Kagak baca juga kagak apa-apa. Kemarin-kemarin mandiin mayit niat apa kagak? Ayo. Hah? Mandiin mayit niatnya itu sunnah. Niat kagak niat kagak apa-apa, yang penting bersih. Memandikan mayit hukumnya wajib, tapi meniatkannya sunnah. Tetapi perkara sunnah niatnya wajib. Mewudukan mayit setelah memandikan, mewudukan mayit setelah memandikan itu hukumnya sunnah, tapi meniatkannya wajib. Kalau niat mandiin sunnah, niat ngewuduin wajib niatnya. Supaya apa? Untuk membedakan mana basuhan mandiin, mana basuhan ngewuduin. Pertama kan basuhin mandiin tuh, yang kedua basuhin ngewuduin. Bedanya apa kalau nggak ada niat? Maka meniatkan mewudukan untuk si mayit setelah memandikannya adalah wajib. Sedangkan hukumnya wudu buat si mayit adalah sunnah. Iya. Jadi kemarin mandiin mayit niat apa kagak? Niat udah. Jawab kan terus niat kagak apa-apa. Ya udah Pak. Agak apa mandi wajib. Iya, penting aja kan gitu. Kan diambil. Wa wajhul awwali. Wah panjang dah sampai situ dah. Ini dari situ. Wa tsumma qala wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi.